Om Swastiastu, selamat pagi untuk Ibu dan teman-teman. Sebelumnya di sini kami ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, sehingga hari ini kelompok kami dapat mempresentasikan salah satu materi akuntansi keuangan lanjutan 1, yakni terkait segmen operasi. Sebelum memulai presentasi hari ini, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Jadi di sini kami dari kelompok 6, ada saya sendiri yaitu Putu Pradea Paramita Putri Salain dengan NIM 2017051011. Dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Busti Made Karmaini Mertasari dengan NIM 2017-05-1018. Perkenalkan, nama saya Leputu Aris Wayuni dengan NIM 2017-05-1019. Perkenalkan, nama saya Paramita Wijaya dengan NIM 2017051024. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yakni terkait tujuan dan ruang lingkup dari segmen operasi. Tujuan dari entitas mengungkapkan segmen operasi adalah agar memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas atau proses bisnis yang terjadi dalam segmen operasi, yang kemudian dapat mempermudah proses pengambilan keputusan pada sebuah segmen operasi. Adapun ruang lingkup dari segmen operasi yakni yang pertama wajib mengungkapkan segmen operasi, yaitu entitas publik, perusahaan yang instrumen utang atau instrumen ekuitasnya diperdagangkan di pasar publik. Kemudian entitas dalam proses go publik, perusahaan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pendaftaran pada regulator pasar modal atau regulator lainnya. Kemudian yang kedua adalah tidak wajib mengungkapkan segmen operasi, yakni jika suatu entitas tidak disyaratkan memilih untuk mengungkapkan segmen operasi yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka tidak boleh menjelaskan itu sebagai suatu informasi segmen. Kemudian jika laporan keuangan terdiri atas laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri, maka informasi segmen hanya disyaratkan pada laporan keuangan konsolidasian. Next. Untuk selanjutnya terkait segmen operasi dan juga karakteristiknya. Berdasarkan PSAK nomor 5 tentang pelaporan informasi keuangan menurut segmen operasi adalah komponen suatu entitas yang aktivitasnya mewakili kegiatan usaha utama. Suatu segmen dapat berbentuk anak perusahaan, suatu divisi, suatu departemen, atau dalam beberapa hal juga sebuah joint venture, dan anak perusahaan lain yang bukan investasi. Aktiva, kinerja, dan aktivitas segmen tersebut secara jelas dapat dipisahkan secara fisik dan operasional dari aktiva, kinerja, dan aktivitas lain dalam entitas yang sama. Next. Selanjutnya dalam segmen operasi dikenal beberapa istilah, yakni terkait pendapatan segmen dan beban segmen. Pendapatan segmen adalah pendapatan yang dapat diatribusikan langsung pada suatu segmen atau bagian yang relevan dari pendapatan yang dapat dialokasikan secara layak pada suatu segmen. Pendapatan ini merupakan hasil dari transaksi baik dengan pihak luar perusahaan maupun dengan segmen lain dalam perusahaan yang sama. Beban segmen itu adalah beban yang dapat diatribusikan secara langsung pada suatu segmen atau bagian yang relevan dari suatu beban yang dapat dialokasikan secara layak sebagai beban suatu segmen. Next. Selanjutnya adalah terkait karakteristik dari segmen operasi. Yang pertama, segmen operasi adalah komponen dari entitas yang terlibat dalam aktivitas bisnis atau
yang terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban. Kemudian hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk alokasi sumber daya dan penilaian kinerja, dan tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Yang kedua, pengambil keputusan operasional merupakan fungsi dan bukan struktural. Yang ketiga, jika menggunakan lebih dari satu format informasi segmen, maka faktor lain dipertimbangkan untuk satu format informasi. Sebagai contoh, misalnya CEO perusahaan menggunakan informasi produk dan geografis. Kemudian struktur manajemen berdasarkan geografis, maka informasi yang digunakan adalah informasi geografis. Dan yang terakhir, struktur matriks mana yang penting bagi pengambil keputusan operasional. Nah, untuk segmen operasi itu dapat dibagi menjadi beberapa hal, misalnya segmen geografis, segmen industri, dan segmen lainnya. Segmen tersebut ada berdasarkan kebutuhan manajemen yang ingin mereview performance entitas dari suatu perspektif. Sebagai contoh, manajemen ingin mereview performance geografis, maka manajemen akan melihat bahwa informasi yang diperlukan sesuai dengan cabang, seperti cabang Bandung, cabang Makassar, dan lainnya. Itulah yang disebut dengan segmen operasi, yang dipisahkan berdasarkan geografis. Hal yang sama itu berlaku pada segmen industri dan juga segmen lainnya. Next. Selanjutnya adalah perspektif pemakai pengungkapan segmen operasi. Yang pertama, penyusunan laporan keuangan didasarkan pada perspektif kebutuhan informasi oleh pihak eksternal. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan didasarkan pada perspektif kebutuhan informasi oleh pihak eksternal, oleh pihak internal. Dan yang ketiga, entitas mengungkapkan informasi yang dapat memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis di mana entitas tersebut terlibat, dan lingkungan ekonomi di mana entitas tersebut beroperasi. Next. Untuk materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yakni segmen dilaporkan. Entitas melaporkan informasi secara terpisah tentang setiap segmen operasi dibagi menjadi dua, yakni yang pertama adalah telah teridentifikasi sesuai dengan hasil dari agregasi dua atau lebih yang merupakan syarat kualitatif dan melebihi ambang batas atau merupakan syarat kuantitatif. Next. Pada bagian syarat kualitatif ini terdapat kriteria agregasi. Segmen operasi seringkali memperhatikan kinerja keuangan jangka panjang serupa jika mereka memiliki karakteristik ekonomi serupa, seperti rata-rata margin bruto berjangka panjang untuk dua segmen operasi diperkirakan serupa jika karakteristik ekonominya serupa. Nah, karakteristik ekonomi serupa ini dapat berupa sifat produk dan jasa, sifat proses produk, jenis atau kelompok pelanggan untuk produk dan jasanya, metode yang digunakan untuk mendistribusikan produk dan penyediaan jasanya, dan jika dapat diterapkan sifat lingkungan dan pengaturan misalnya perbankan, asuransi, atau utilitas publik. Dua atau lebih segmen operasi dapat diagregasikan dalam suatu segmen operasi tunggal jika agregasi tersebut konsisten dengan prinsip utama yakni pernyataan ini. Next. Yang kedua yaitu pada syarat kuantitatif terdapat kriteria ambang batas kuantitatif.
Adapun segmen operasi yang memenuhi salah satu ambang kuantitatif, yakni yang pertama pendapatan yang dilaporkan dari segmen termasuk penjualan dari pelanggan eksternal dan penjualan atau transfer antar segmen adalah 10% atau lebih dari gabungan pendapatan internal dan eksternal dari semua segmen operasi. Yang kedua, jumlah absolut dari laba rugi yang dilaporkan dari segmen adalah 10% atau lebih dari jumlah yang lebih besar dalam jumlah absolut. Gabungan laba yang dilaporkan, gabungan kerugian yang dilaporkan dari seluruh segmen operasi yang melaporkan kerugian. Yang ketiga, memiliki aset 10% atau lebih dari gabungan aset seluruh segmen operasi. Segmen operasi yang tidak memenuhi ambang batas kuantitatif dapat dipertimbangkan sebagai segmen dilaporkan dan diungkapkan secara terpisah. Jika manajemen percaya bahwa informasi tentang segmen tersebut berguna bagi para pengguna laporan keuangan. Jika manajemen berpendapat bahwa segmen operasi yang diidentifikasikan sebagai segmen dilaporkan pada periode sebelumnya akan berlanjut secara signifikan, maka informasi tentang segmen tersebut terus dilaporkan secara terpisah pada periode ini, bahkan segmen tersebut tidak lagi memenuhi kriteria untuk pelaporan. Lalu jika total pendapatan eksternal yang dilaporkan oleh segmen operasi kurang dari 75% dari pendapatan entitas, maka tambahan segmen diidentifikasi atau walau tidak memenuhi kriteria. Segmen operasi lain yang tidak dilaporkan, digabungkan dan diungkapkan dalam kategori semua segmen lain. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya adalah pengungkapan. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis di mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi. Untuk setiap periode laporan rugi komprehensif disajikan yang pertama informasi umum, yang kedua informasi tentang laba rugi, aset, liabilitas, dan yang ketiga yaitu rekonsiliasi, di mana masing-masing dari ketiganya akan mengungkapkan hak-hak yang berbeda. Pada informasi umum, entitas mengungkapkan informasi umum sebagai berikut. Yang pertama, faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dapat dilaporkan dari entitas termasuk dasar organisasi, yaitu perbedaan produk dan jasa, wilayah geografis, lingkungan peraturan, dan gabungan dari faktor-faktor tersebut. Dan yang kedua yaitu jenis produk dan jasa yang menghasilkan pendapatan untuk setiap segmen dilaporkan. Yang kedua, informasi tentang laba rugi, aset, liabilitas. Entitas melaporkan suatu ukuran atas laba rugi dan total aset untuk setiap segmen dilaporkan. Entitas melaporkan suatu ukuran liabilitas untuk setiap segmen dilaporkan jika jumlah tersebut secara regular disediakan kepada pengambil keputusan operasional. Jika jumlah tertentu termasuk dalam ukuran laba rugi segmen yang dikaji oleh pengambil keputusan operasional atau secara teratur disediakan untuk pengambilan keputusan operasional, bahkan jika tidak termasuk dalam ukur laba rugi segmen, maka akan diungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan dari pelanggan eksternal. Yang kedua, pendapatan dari transaksi dengan segmen operasi lain dalam entitas yang sama. Yang ketiga, pendapatan bunga. Keempat, beban bunga. Dan yang kelima, penyusutan dan amortisasi. Jika jumlah tertentu yang dimasukkan dalam mengukur aset segmen yang dikaji ulang oleh pengambil keputusan operasional atau sebaliknya secara reguler disediakan kepada pengambil keputusan operasional, bahkan jika tidak termasuk dalam mengukur aset segmen, maka entitas akan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan metode ekuitas. Dan yang kedua, jumlah tambahan pada aset tidak lancar, selain instrumen keuangan, aset pajak tangguhan, aset imbalan pasca kerja, dan hak yang timbul dalam kontrak asuransi. Selanjutnya yaitu rekonsiliasi, di mana entitas melakukan rekonsiliasi atas semua hal sebagai berikut. Yang pertama, total pendapatan segmen dilaporkan terhadap pendapatan entitas. Kedua, total ukuran laba atau rugi segmen dilaporkan terhadap laba rugi entitas sebelum beban pajak atau pendapatan pajak dan operasi dihentikan.
Yang ketiga, aset segmen dilaporkan terhadap aset entitas. Yang keempat, total liabilitas segmen dilaporkan terhadap liabilitas entitas jika liabilitas segmen yang dilaporkan. Dan yang terakhir yaitu total jumlah dalam segmen dilaporkan untuk setiap informasi unsur material yang diungkapkan terhadap jumlah terkait dalam entitas. Terus, unsur-unsur material yang direkonsiliasikan harus diidentifikasi dan dijelaskan secara terpisah. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang pengungkapan level entitas. Pengungkapan level entitas dibedakan menjadi dua. Yang pertama, informasi tentang produk dan jasa, dan yang kedua, informasi tentang wilayah geografis. Next. Informasi tentang produk dan jasa. Entitas melaporkan pendapatan dari pelanggan eksternal untuk setiap produk dan jasa atau setiap kelompok produk dan jasa yang serupa, kecuali informasi yang diperlukan tidak tersedia dan biaya untuk mengembangkan akan jauh lebih besar. Dalam hal demikian, fakta tersebut diungkapkan. Jumlah pendapatan yang dilaporkan berdasarkan pada informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan entitas. Next. Yang kedua, informasi tentang wilayah geografis. Tentang wilayah geografis dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pendapatan dari pelanggan eksternal yang diatribusikan kepada negara domisili entitas dan yang diatribusikan kepada semua negara asing secara total di mana entitas memperoleh pendapatan. Yang kedua, aset tidak lancar selain instrumen keuangan, set pajak yang ditangguhkan, set imbalan pasca kerja, dan hak yang timbul akibat kontrak asuransi yang berlokasi di negara domisili entitas dan berlokasi di semua negara asing secara total di mana entitas memiliki aset tersebut. Next. Jumlah setiap unsur segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional dengan tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya. Penyesuaian dan eliminasi yang dibuat dalam penyusunan laporan keuangan entitas dan pengalokasian pendapatan, beban, dan keuntungan atau kerugian termasuk dalam menentukan laba rugi segmen yang dilaporkan hanya jika hal tersebut termasuk dalam pengukuran laba rugi segmen yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional harus dilaporkan untuk segmen tersebut, jika jumlah tersebut dialokasikan dengan dasar yang wajar. Next. Jika pengambil keputusan operasional hanya menggunakan satu ukuran atas laba rugi, aset atau liabilitas, segmen operasi dalam menilai kinerja dan memutuskan bagaimana alokasi sumber daya, maka laba rugi, aset, dan liabilitas segmen dilaporkan atas ukuran tersebut. Jika pengambil keputusan operasional menggunakan lebih dari satu ukuran laba rugi, aset atau liabilitas segmen operasi, maka ukuran yang dilaporkan adalah ukuran yang dipercayai manajemen, ditentukan sesuai dengan dasar pengukuran yang paling konsisten dengan yang digunakan dalam mengukur jumlah yang terkait dalam laporan keuangan entitas. Entitas menyampaikan penjelasan pengukuran laba rugi, aset, dan liabilitas segmen untuk setiap segmen dilaporkan sebagai berikut. Yang pertama, dasar akuntansi untuk setiap transaksi antar segmen dilaporkan. Yang kedua, sifat dari setiap perbedaan antara pengukuran laba rugi segmen dilaporkan dengan laba rugi entitas sebelum beban atau pendapatan pajak penghasilan dan operasi dihentikan. Ketiga, sifat dari setiap perbedaan antara pengukuran atas aset segmen dilaporkan dan aset entitas. Next. Yang keempat, sifat dari setiap perbedaan antara pengukuran atas liabilitas segmen dilaporkan dan liabilitas entitas. Yang kelima, sifat dari setiap perubahan dari periode lalu dalam metode pengukuran yang digunakan untuk menentukan laba rugi segmen dilaporkan dan dampak dari perubahan tersebut dalam mengukur laba rugi segmen jika ada. Keenam, sifat dan dampak dari alokasi yang tidak simetris kepada segmen dilaporkan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Ram atas waktunya. Jadi sekian dari materi yang dapat kami sampaikan. Di sini kami juga ingin memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian kami. Kemudian juga kami ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dan juga Ibu yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Akhir kata kami tutup dengan Pak Santi, Om Santi 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 Om.